Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmas Diansa dengan NIM 1120250021. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum. Di sini ada pendahuluan. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini membantu memahami bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan mempengaruhi kehidupan sosial. Hukum sebagai fenomena sosial. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Dipengaruhi banyak faktor. Perkembangannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, ekonomi, politik, dan kondisi sosial yang berubah. Kemudian kontribusi para tokoh. Tokoh-tokoh dari Eropa Barat dan Amerika memberikan dasar pemikiran penting dalam perkembangan sosiologi hukum modern. Baiklah, di sini ada tokoh-tokoh Eropa Barat. Tokoh-tokoh awal dalam sosiologi hukum dari Eropa Barat memberikan dasar penting untuk memahami hubungan antara hukum, struktur sosial, dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Hukum sebagai bagian dari suprastruktur yang dibentuk oleh struktur ekonomi. Kemudian ada Emil Durkheim. Hukum sebagai cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Kemudian Max Weber, rasionalisasi hukum modern yang bersifat formal, sistematis, dan konsisten. Dan kemudian ada Eugene Ehrlich dengan konsepnya yaitu living law, hukum yang hidup dalam masyarakat yang menekankan pada praktik dan kebiasaan sosial. Kemudian Leon Dunzit, dasar hukum adalah solidaritas sosial di mana individu memiliki tugas sosial untuk berkontribusi pada interaksi masyarakat. Georgen Griffith, teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai tatanan hukum di luar hukum negara. Kemudian Karl Renner, hukum antara hukum dan perubahan sosial, terutama dalam menganalisis bagaimana hukum dapat berubah fungsinya tanpa mengubah teks secara formal. Dan kemudian kita memasuki tokoh-tokoh Amerika. Yang pertama itu ada Roscoe dengan konsepnya yaitu Law as a Tool of Social Engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oliver Wendell Holmes, Jr., aliran realisme hukum. Hukum harus dipahami dan dari praktik nyata. Kemudian Benjamin Cardozo, peran hakim dalam pengembangan hukum. Kemudian tokoh-tokoh Amerika. Selanjutnya yaitu ada Donald Black, pendekatan ilmiah dalam sosiologi hukum. Hukum sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat diamati secara empiris. Kemudian Talcott Pearson, hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga stabilitas dan integritas. Kemudian Phillips Noyes dan Phillips Selzing dengan konsepnya yaitu hukum responsif yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, di sini ada perbandingan pemikiran antara tokoh Eropa Barat dan Amerika, yang mana perbedaan fundamental dalam faktor dan pendekatan antara tokoh-tokoh sosiologi hukum Eropa Barat dan Amerika membentuk dua aliran pemikiran yang berbeda namun saling melengkapi. Eropa Barat yang mana berfokus pada hubungan antara hukum dan struktur sosial, kemudian menekankan faktor ekonomi, budaya, dan solidaritas sosial, kemudian hukum sebagai produk sosial. Kemudian Amerika fokus pada fungsi hukum dalam praktik kehidupan sosial, dan kemudian menekankan peran hakim dalam keputusan pengadilan, hukum sebagai instrumen untuk perubahan sosial. Kesamaannya, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, namun hukum adalah produksi sekaligus instrumen sosial. Aplikasi teori Eugene Ehrlich dengan konsepnya yaitu The Living Law. Teori The Living Law dari Eugene Ehrlich menyoroti pentingnya hukum yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat. Teori ini membedakan antara hukum yang tertulis, law in books, dan hukum yang hidup, living law. Living law atau hukum yang hidup merujuk pada norma-norma perilaku, kebiasaan, dan adat istiadat yang benar-benar diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak selalu tertulis atau dikodifikasikan oleh negara.
Sedangkan law in box atau hukum dalam kitab mengacu pada hukum formal yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang dibuat oleh lembaga negara. Konflik yang sering terjadi ketika hukum negara tidak selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat seperti terlihat pada kasus-kasus berikut, yang mana masyarakat Dayak dari Kalimantan tentang pengolahan hutan adat oleh masyarakat Dayak. Kemudian dalam kasus ini masyarakat Dayak Kalimantan yang tentang pengolahan hukum adat oleh masyarakat Dayak berlandaskan pada hukum adat yang diwariskan turun-temurun, di mana hukum dianggap sebagai sumber kehidupan dan identitas. Namun, hal ini seringkali bentrok dengan izin konsekuensi perusahaan yang dikeluarkan berdasarkan hukum negara, menyebabkan konflik lahan dan budaya. Kemudian masyarakat Kajang Sulawesi Selatan, yang mana masyarakat adat Amatoa Kajang memiliki hukum adat yang ketat dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka. Aturan ini yang disebut dengan Pasang Ri Kajang mengatur segala aspek kehidupan termasuk larangan menebang pohon. Hukum negara yang memungkinkan eksploitasi sumber daya hutan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip adat ini. Nah, dalam kasus-kasus ini menyoroti bahwa hukum yang tidak memperhatikan nilai dan kebiasaan masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif serta dapat menimbulkan resistensi dan ketidakadilan sosial. Kemudian teori Roscoe social engineering dengan konsep law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dari Roscoe menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai instrumen aktif untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan sosial yang diinginkan. Pon memandang bahwa hukum harus dikelola oleh para ahli hukum yang bertindak sebagai social engineers untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan mencapai harmoni sosial melalui perencanaan yang rasional dan sistematis. Contohnya, kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Tujuan utama adalah membentuk budaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok sehingga mengurangi referensi merokok dan dampak negatif terhadap kesehatan publik. Dan kemudian ada contoh selanjutnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi, sekaligus mendorong perilaku usaha untuk menyesuaikan standar produksi mereka agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, melalui contoh-contoh ini terlihat jelas bagaimana hukum digunakan secara sadar untuk mengubah perilaku masyarakat, membentuk nilai-nilai baru, dan menciptakan keteraturan sosial sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian teori Karl Marx, yaitu hukum dan ketimpangan sosial. Perspektif Karl Marx menjelaskan bahwa hukum adalah bagian dari suprastruktur yang dibentuk oleh sistem ekonomi. Ini berarti bahwa struktur hukum selalu suatu masyarakat termasuk undang-undang dan lembaga peradilan pada dasarnya melayani kepentingan kelas dominan yang menguasai alat-alat produksi. Menurut Marx, hukum tidak berdiri netral melainkan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan mengintimidasi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kapitalis. Contoh kasusnya, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tujuan resmi disusun untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kritik dan dampaknya, berbagai kelompok menilai bahwa ketentuannya lebih menguntungkan investor dan pemilik modal dibanding pekerja, yang berpotensi memperburuk ketimpangan. Contohnya kemudahan perizinan usaha, fleksibel hubungan kerja, penyederhanaan ketentuan lingkungan. Jadi kesimpulannya, kasus Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan bagaimana hukum seringkali mencerminkan relasi kekuasaan dalam masyarakat dan dapat memperkuat ketimpangan sosial sejalan dengan analisis Karl Marx. Kemudian ada teori legal regime, disparitas putusan pengadilan. Aliran legalisme menolak pandangan bahwa hukum dapat diterapkan secara mekanis hanya berdasarkan teks peraturan. Menurut kaum realis,
putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum seperti latar belakang, kondisi psikologis, pengalaman pribadi, situasi yang dihadapi hakim. Contoh kasusnya fenomena disparitas putusan pengadilan di Indonesia, yang mana pelaku koruptor dengan kerugian negara besar memperoleh hukuman ringan, sedangkan pelaku tindakan pidana ringan dari kelompok ekonomi lemah sering dijatuhi hukuman penjara. Jadi kesimpulannya, penerapan hukum tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama meskipun terdapat kemiripan dalam kasus. Jadi kesimpulannya, tokoh-tokoh sosiologi hukum dari Eropa Barat dan Amerika memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Yang mana tokoh Eropa Barat menekankan hukum antara hukum dan struktur sosial masyarakat, sedangkan tokoh Amerika menekankan fungsi hukum dalam praktik kehidupan sosial. Jadi, walaupun perspektifnya beda, perbedaan pandangan ini memperkaya kajian sosiologi hukum. Jadi maknanya hukum bukan hanya sistem norma, tetapi bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang.